Baik, sudah? Oke. Baik. Enggak. Nah, kemudian perhatikan akan Pak Wahyu demokan. Klik presentasi. Lihat demonya Pak Wahyu dulu ya, Nak ya. Lihat demonya Pak Wahyu dulu. Kalian klik presentasi, ya. Kalian klik presentasi. Kalau nanti kalian klik presentasi, oke. Kalau kalian klik presentasi, nanti akan muncul jendela seperti ini, anak-anak. Oke, jendela kosong seperti ini. Biar lebih menarik, kita isi template-nya biar penuh warna. Klik desain, klik desain. Kemudian di situ akan muncul banyak desain baru. Desainnya bagus-bagus, nah. Ini lebih bagus dari desain yang biasa kita gunakan di platform yang lain ya. Nah, desain-desain ini sesuai dengan permintaan. Misalkan kalian pengen desainnya artistik klasik, ketik ada kata kuncinya di sini. Klasik. Nah, misal desain klasik kayak ini desain klasik ya. Atau mungkin desain retro. Nah, ini yang desain retro seperti ini ya. Nah, biasanya anak muda itu kan terserah. Kalau generasi kalian lebih ke condong ke yang mana? Kalau mau retro ya boleh-boleh saja dibuat retro ya. Passwordnya ya. Baik, sudah. Nah, misalkan Pak Wahyu buat retro ya, misal seperti ini. Oke, misalkan ini ya. Loh, ada ini bukan rokok ya, ini apa ini? Pensil. Nah, misalkan desainnya ini. Misalkan desainnya ini. Nah, Pak Wahyu pilih desain ini. Ini bukan rokok loh ya, ini apa ini? Pulpen loh ya. Nah. Baik, sudah dipilih anak-anak desain kalian? Selanjutnya baru kita mulai edit template ini. Perhatikan. Kalau kalian perhatikan template ini, di sini ada yang namanya elemen. Elemen itu komponen gambar-gambar seperti ini namanya elemen. Kalau kalian nggak suka gambar elemennya, boleh kalian ganti. Kalian hapus boleh seperti ini. Kemudian kalian gantikan elemen baru. Klik elemen di sini ya. Ini elemen baru. Kemudian kalian ketik elemen yang mau dicari apa. Misalkan elemennya adalah coblos ballpoint. Nah, kebetulan Pak Wahyu ganti coblos ballpoint ini ya. Oke, misalkan seperti ini Pak Wahyu ganti ballpoint. Oke, misalnya ini. Nah, jadinya kayak gini. Oke, Pak Wahyu ganti elemennya ini. Oke, seperti ini. Nah, oke, sudah. Coba silakan diedit elemennya biar lebih menarik. Nanti kalau kalian pengen melihat tampilannya, kalian bisa menggunakan ukuran lebar ini. Tampilkan layar penuh. Oh, nanti hasilnya kayak gini. Oke, sudah. Nah, sekarang kalau desainnya sudah selesai seperti ini baru slide 1. Kalian tinggal ganti tulisannya. Ini kan templatenya tulisannya presentasi kelompok oleh kelompok Liceria. Misalkan kita ganti, judulnya adalah berpikir komputasional oleh misalkan Raufik. Nah, seperti itu. Yuk kita coba. Kita ganti tulisannya dengan cara diklik 2 kali. Klik 2 kali aja. Oke. Baru kita tuliskan berpikir
komputasional. Oke, kalau kurang lebar, kalian bisa tarik batas garisnya ini. Oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa tepatkan posisinya. Nah, kemudian oleh misalkan titik 2 Rafiq. Oleh Ahmad Rafiq. Iya. Oleh Ahmad Rafiq. Mungkin Rafiq yang lainnya, ya. Oke. Sudah? Baik. Silakan dibuat slide 1 biar lebih menarik ya. Kalian bisa buat lebih artistik sesuai dengan pasar kalian. Apa pasar itu maksudnya? Sesuai dengan kemana kalian akan mendistribusikan ini. Pak, saya ini biasanya lebih suka bergaul dengan anak-anak yang hobi membaca, Pak. Membaca tentang novel dan sebagainya. Tema-tema novel bisa kalian gunakan. Oke. Baik, anak-anakku, kalau sudah, sekarang selanjutnya akan kita lakukan animasi. Ya. Tulisan itu kalau hanya tampil gini saja itu kurang menarik juga. Lebih menarik lagi kalau kita buat tulisannya bergerak. Nah, itu namanya animasi. Caranya bagaimana? Kalian klik tulisan tadi, berpikir komputasional. Ketika diklik, bagian atas akan muncul animasikan. Silakan diklik animasikan, anak-anak. Klik animasi, kemudian di situ kalian bisa pilih model animasinya. Apakah seperti ini muncul tiba-tiba, ataukah langsung thread muncul, ataukah pakai berbinar-binar seperti ini, ataukah diketik seperti ini per satu huruf. Oke, Pak Wahyu pilih yang meletup. Ini punya Pak Wahyu bahasa Indonesia ya. Meletup. Nah, dia akhirnya berbinar-binar ini, meletup. Oke. Untuk tulisan bawahnya oleh Ahmad Rafiq, Pak Wahyu pilih yang model bergelombang aja. Oh ini aja. Pak Wahyu pilih bergulung, model bergulung. Nah, kalau tulisannya sudah kita kasih animasi, kita mau lihat sih hasilnya seperti apa. Kita pilih layar penuh. Oh, jadinya nanti gini. Ya? Oke. Layar penuhnya ada di bawah, nah, pojok kanan bawah. Ya, yang garis atas bawah itu. Ada nanti. Oke. Baik. Ini kita tampilannya dulu. Ini. Baik, sudah. Sekarang selanjutnya kalian isi slide pertama. Kita isi slide pertama. Oke. Pak, cara menambahkan slide-nya bagaimana, Pak? Ini kan kita sudah buat slide pertama. Slide yang kedua adalah mulai kita isi definisi berpikir komputasional. Kalian tinggal klik plus. Nih ya, kita tambahkan, kita klik plus. Oke. Kemudian
Karena yang muncul adalah tema polos, kita gunakan desain, kita pilih temanya lagi. Pak, saya nggak mau retro, saya pengen retro yang lain, boleh? Kita back aja ini. Nah, kita pilih retro yang lain, misalkan temanya, usahakan nanti senada ya, nah, biar harmonis ya. Nah, oke Pak, saya pilih misalkan ini, boleh. Tapi saya mau warna, misalkan ini kan yang pertama punyanya Pak Wahyu warna kuning, ini mau kalian gunakan warna kuning juga boleh. Saya kasih warna kuning ini Pak. Oh, gini aja Pak. Oke, baik, boleh. Nah, misalkan seperti ini ya, berpikir komputasional. Oke, baru di sini kalian bisa tambahkan teksnya. Cara menambahkan teksnya, elemen-elemen yang tidak dianggap penting bisa kalian delete anak-anak, bisa kalian hapus seperti ini. Sekarang perhatikan cara menambah teksnya. Tinggal kalian klik teks. Ini di sebelah kanan ini ada teks. Pertama, kalau gunakan isi bisa menggunakan teks isi. Kalau menggunakan teks judul itu untuk judulnya. Tambahkan judul. Pak Wahyu tambahkan judul. Berpikir komputasional. Kemudian setelah ditambahkan judul berpikir komputasional, Pak Wahyu atur posisinya di atas. Nah, tinggal posisi teks isinya. Berarti Pak Wahyu pilih teks, kemudian isi. Tambahkan teks isi. Nah, disinilah Pak Wahyu mengetikkan definisi berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah berpikir yang efektif, efisien secara logis dan terstruktur seperti baik, ini hasilnya. Jadi berpikir komputasional adalah berpikir yang efektif, efisien, cerdas, terstruktur dan logis seperti berpikirnya komputer. Kalian bisa besarkan teksnya seperti ini. Kalian juga bisa ganti warna teksnya ya. Misalkan warna teksnya kurang cantik misalkan, kalian ganti warnanya yang bagus. Pak, tak ganti warna biru, boleh seperti ini. Jangan lupa kalian juga bisa merubah tampilan hurufnya ya. Kalian klik hurufnya, di situ ada font. Ini font. Kalian bisa pilih font-font yang menarik, yang bisa kalian sesuaikan dengan tema template yang kalian pakai. Nah, ini Pak Wahyu pakai ini, pakai tulisan ini. Kalau kurang kecil dikecilkan, ini tanda minus, ini untuk mengecilkan, tanda plus untuk membesarkan. Kita lihat hasilnya slide 2, tampilannya nanti seperti ini, slide 2. Oke, yang kelupaan adalah animasi. Kita kasih animasi per tulisannya ya, jangan lupa kita kasih animasi di setiap tulisannya. Kita kasih animasi. Ini saya mau kasih animasi ketik aja, model ketik seperti ini, berpikir komputasional. Kemudian berbeda. Baik, perhatikan ini slide-nya Pak Wahyu jadinya seperti ini. Berpikir komputasional adalah berpikir yang efektif dan efisien secara logis dan terstruktur seperti berpikirnya komputer. Silakan kalian buat slide yang kedua dengan kreasi kalian masing-masing dan dengan bahasa yang kalian pahami tentang berpikir komputasional itu seperti apa. Oke, silakan. Kenapa? Nah, oke, baik.
Boleh. Definisinya cari di Google boleh Pak, boleh. Pakai AI boleh Pak, boleh. Tapi dicermati bahasanya ya. Pakai ChatGPT boleh. Pakai searching di Google juga boleh. Tinggal di copy paste, dimasukkan ke dalam template Canva-nya. Ingat, kalimatnya benar-benar harus difahami ya. Rubah sesuai pemahaman kalian teks kalimatnya. Biar nanti penyampaian ke teman-teman kalian itu lebih mengena. Gunakan bahasa-bahasa kalian. Oke. Jangan lupa animasinya yang bagus. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ya? Gampang ya? Buat yang menarik ya. Nah, anak-anak, kalau kalian bisa memahami tentang desain konten ini nanti, kalian bisa membuat konten apapun. Nah. Jadi kalian bisa buat di Canva kontennya. Nanti kalian mau melakukan edukasi apa, kalian buat presentasinya. Nanti kamu ketik di Canva, kamu buat, kemudian kamu sosialisasikan melalui platform digital kalian. Baik, sudah? Nah, sekarang kita beralih ke transisi namanya. Anak-anak, transisi itu apa? Transisi itu peralihan dari satu slide ke slide yang lain. Kalau kalian perhatikan slide-nya Pak Oyu, nah, lihat slide-nya Pak Oyu semua ya. Nah, ini kan slide 1. Ya, Pak Wahyu mulai dari awal ya. Ini kalau slide 1, nah ini berpikir komputasional oleh Ahmad Rafiq. Next, selanjutnya. Nah, langsung beralih ke slide yang kedua. Antara slide 1 ke slide 2 itu ada namanya transisi. Cara menambahkan transisi, perhatikan. Lihat di sini. Kalian posisikan di antara slide 1, ini slide 1, dan slide 2, ini slide 2. Itu tengahnya ada yang namanya transisi. Bukan yang plus ya, tapi yang bawahnya plus. Di tengah itu ada namanya tambahkan transisi. Klik tambahkan transisi, pilih transisinya. Jadi peralihan namanya. Transisi. Nah, oh ini nanti peralihannya seperti ini. Oh peralihannya bergeser. Oh peralihannya muter. Oh peralihannya nanti berkilau seperti ini. Nah tinggal kalian pilih seperti apa transisi yang mau kalian gunakan. Oke baik, Pak Oyi mau transisi yang ini misalnya. Oke. Kalau sudah dipilih transisinya, kalian bisa coba layar lebar hasilnya kayak apa. Oke. Next. Oke, ini transisinya Pak Wahyu. Baik, sudah. Bagaimana? Sudah dibuat semenarik mungkin? Baik. Oke. Dan ini poin yang paling penting yang terakhir. Anak-anak, Pak Wahyu nanti maunya video ini dalam bentuk video. Jadi nanti nggak pakai klik next ya. Dia akan beralih sendiri. Dari slide 1 ke slide 2 dia akan beralih sendiri. Terus di situ ada dubbing suara kalian.
Nah, kalau kita pakai dubbing suara kita, maka kita butuh alat namanya mikrofon untuk memasukkan suara kita ke dalam komputer atau kita merekam suara kita. Nah, untuk hari ini kita nggak pakai suara kita pakai suara AI. Caranya gimana, Pak? Perhatikan sini semua. Kita tambahkan suara. Kita mulai dari slide 1 dulu ya. Nah, ini slide 1. Kemudian di situ ada yang namanya teks, sound. Di bawah ya, ada yang namanya sound, audio. Sudah ketemu audio? Klik audio, ada di pojok sebelah kanan. Pojok sebelah kiri. Di bawah ada audio. Aduh, masa gak ada? Premium, Pak. Oh, semuanya premium. Kita akun ID belajar premium. Diklik dulu. Oke, di bawah. Ini jadi akunnya pakai akun apa ini? ID belajar. Coba. Ini udah ada. Yo. Oh iya, ada di apps-nya. Tambahkan apps ya. Kalau misalkan yang nggak ada audionya, di situ ada apps, aplikasi apps ya. Nah, itu diklik apps-nya diklik. Sudah, kalau ada apps diklik, kemudian cari yang audio. Sudah ketemu? Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak muncul audio, ada di apps ya. Ada di apps. Application. Iya, tambahkan aplikasi. Dari sini tambahkan aplikasi itu kalian pilih yang audio nanti. Nah, ini audio ya. Yes. Kalau sudah, kalau sudah ada audio, posisinya di seperti ini ya. Di situ kalian ada pilihan rekam suara kalian ataukah hasil suara AI. Kita gunakan hasil suara AI dulu. Klik hasilkan suara AI. Di situ nanti suaranya akan muncul berdasarkan teks yang mau kalian masukkan. Ketik di sini. Untuk teks di slide 1 kalian mau ngomong apa? Kalian ketik di sini. Kemudian kalian pilih bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian tipe suaranya cowok atau cewek. Kalau cowok pilih Adi, kalau cewek pilih Citra. Misal slide 1 saya mau suaranya nanti ngomongnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin kalau ke bahasa kalian, hai guys, ketemu lagi dengan saya Rafiq. Hari ini saya akan memberikan tips untuk berpikir komputasional. Nah, seperti itu ya. Kita coba. Ini Pak Wahyu masukkan di sini. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Rafiq. Kali ini saya akan memberi tips pada kalian bagaimana cara berpikir komputasional. Kemudian Pak Wahyu gunakan suara besar, suara laki-laki yaitu Adi. Klik Adi. Kemudian saya buat suara AI-nya. Oke. Jadi saya buat suara AI-nya. Nah, perhatikan suara AI akan masuk di sini. Lihat anak-anak, masuk di sini ya. Nah, perhatikan slide 1 dan suaranya lebih panjang suaranya. Maka slide 1 perlu kita lebarkan. Nah, cara melebarkannya gini. Klik slide 1 ini ya. Kalian lebarkan, ada waktu durasinya. Kalau kalian klik suara, di sini durasinya nanti kita bisa samakan ya. Durasinya bisa kita samakan. Suaranya misalkan durasinya
sekian. Nah, misal sekian ya. Biar sama. Nah, ini. Kalau kalian presentasikan hasilnya gini. Hai Gus, ketemu lagi dengan Hai Gus. saya Robi. Kali ini saya akan memberi tips pada kalian bagaimana cara berpikir komputasional. Nah, itu dia. Kita ulang ya. Gus, dia ngomongnya hai Gus. Guys, berarti tulisin jangan Gus tapi guys. Ya, gitu ya. Sesuai dengan pengucapan bahasa Indonesia. Oke, dicoba lagi. Hai Gus, ketemu lagi dengan saya Robi. Kali ini saya akan memberi tips pada kalian bagaimana cara berpikir komputasional. Oke, yuk silakan dicoba. Hai Gus, ketemu lagi dengan saya Robi. Kali ini saya akan memberi tips pada kalian bagaimana cara berpikir komputasional. Kemudian lakukan juga untuk slide kedua, ya. Hal yang sama lakukan juga untuk slide yang kedua, sehingga slide kalian sudah ada grafik, picture-nya sudah bagus, kemudian suaranya sudah bagus. Tinggal nanti terakhir kita akan download slide ini auto play dalam bentuk video, dan videonya nanti kita bisa upload di sosial media. Gimana Van? Sudah Van? Ya, gunakan suara AI. Kita coba suara AI-nya. Suaranya khas ya. Banyak bertaburan di internet suara seperti ini, ternyata menggunakan suara AI ya. Anak-anak, create konten dari Canva ini nggak perlu disimpan. Dia akan tersimpan save otomatis di beranda kalian. Jadi kalau nanti masuk lagi ke Canva, yang kalian buat terakhir kali akan tampil di beranda kalian. Tinggal melanjutkan kalau mau mengedit ulang. Baik, sudah ya. Oke, kalau sudah slide 2 juga sudah kalian dubbing suara, kalian masukkan suara, saatnya kita mulai mendownload hasil rating kita. Hasil desain kita ini kita download dalam format video. Caranya bagaimana? Lihat di layar semua cara mendownload. Anggap nanti ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Cara downloadnya seperti apa Pak? Cara downloadnya seperti ini. Perhatikan. Kalian bisa klik bagikan ya. Kemudian kalian bisa pilih unduh. Klik unduh ya. Kemudian bisa kalian gunakan formatnya, kalian pilih format MP4. Ini ya, ada formatnya MP4, kalian klik slide-nya halaman 1 sampai 2, kemudian klik unduh. Nah, kita mulai unduh. Oke. Ada nggak? Oke, nanti diulang lagi Pak Wahyu ini proses. Oke, coba diulang Pak Wahyu lagi prosesnya. Kita selesaikan ini dulu ya. Lagi Pak Wahyu lagi mendownload ini. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, baik. Kita tunggu sebentar, masih proses nih. Nah, sudah di-download Pak Wahyu. Hasilnya seperti apa Pak? Ini hasilnya dalam format video ya. Contoh, hasil downloadnya. Mana tadi download? Oke. Nah ini, berpikir komputasional, format MP4. Kita play ya. Kita play ya. Oke. Coba perhatikan. Ketemu lagi dengan saya Robi. Kali ini saya akan memberi tips pada kalian bagaimana cara ini tanpa diklik Pak Wahyu, dia akan langsung berubah sendiri. Nah ya.
Nah, baru ini tampilkan dubbingnya. Kebetulan tadi yang kedua belum didubbing ya. Nah, itu adalah konten video yang harus kalian buat dan kalian diseminasikan. Anak-anak selesaikan sampai slide yang terakhir nanti. Kalian bebas ada berapa slide nanti yang kalian mau tampilkan dalam video kalian. Jangan lupa dubbingnya, buat kalimat yang enak untuk didengar. Sehingga kadang kita itu kan sambil tiduran bisa mendengarkan suara dan gambar yang bergerak, itu menjadi suatu nilai plus bagi kita mendengarkan video. Nah, itu adalah project pertama kalian. Project ini di video hari ini tak terasa ya Naya. Sudah 2 jam 2 JP kita belajar berpikir komputasional. Kita telah belajar hari ini adalah berpikir komputasional itu seperti apa. Kita sudah belajar bagaimana teknik-teknik berpikir komputasional. Dan kita juga sudah belajar membuat konten tentang berpikir komputasional. Dan nantinya akan kita diseminasikan atau kita bagikan ke audiens di platform digital kita. Maka dari itu anak-anak, project pertama ini silakan kalian selesaikan. Minggu depan kita mau upload project ini ke sosial media atau ke kanal YouTube kita. Pak Wahyu akan fokus kepada YouTube aja ya. Sudah punya akun YouTube semuanya kan? Nanti kita diseminasikan di akun YouTube kita. Nanti kita lihat respon dari audiens kita. Apakah banyak yang merespon ataukah mungkin sedikit. Jadi tergantung seberapa menariknya konten kita. Baik, anak-anak, ada pertanyaan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak ada? Oke. Berarti sudah paham semua tentang berpikir komputasional? Sudah, Gerald sudah? Apa Ral? Berpikir komputasional. Kalau sudah paham, apa Ral? Berpikir komputasional adalah berpikir yang gimana Ral? Gerald, berpikir komputasional adalah yang keras. Berpikir yang efektif dan efisien secara memutuskan. Oke, bagus. Jadi berpikir komputasional adalah berpikir yang cerdas, yang efektif, efisien, logis dan terstruktur seperti berpikirnya komputer. Baik anak-anakku, ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke, proyeknya diselesaikan di rumah. Kalau misalkan di rumah masih belum kelar, minggu depan kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita upload di kanal YouTube kita. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Pak Wahyu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.